Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini di dalam kesempatan untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena pagi ini Tuhan memberikan cuaca yang begitu indah, kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami tidak saja membaca dan merenungkan firman, tetapi Tuhan memberikan kami kesempatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu akan terus memimpin hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara, kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah perkataan yang penuh kasih dan bijaksana. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu ayat ini. Satu ayat yang pendek tetapi di dalamnya terkandung sebuah pelajaran yang begitu berharga, pelajaran yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman ini. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kesaksian hidup itu hanya berkaitan dengan perbuatan atau tindakan saja. Tetapi Alkitab saudara mengajarkan bahwa apa yang kita ucapkan, kata-kata kita, perkataan kita adalah bagian penting dari kesaksian kita kepada dunia. Kata-kata kita, ucapan mulut kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan untuk orang lain, tetapi juga bisa sebaliknya. Kata-kata kita, perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Saudara, di dalam dunia yang penuh ujaran kebencian, kebohongan, dan sindiran yang tajam, saling menyindir satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain, Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, yaitu dengan perkataan yang penuh kasih dan juga bijaksana. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata penuh kasih di dalam teks aslinya menggunakan kata Yunani charis, yang berarti kasih karunia, kemurahan hati, atau juga kebaikan ilahi. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kebaikan ilahi. Maksudnya begitu. Nah, saudara, Paulus juga tidak berkata hendaklah kata-katamu kadang-kadang penuh kasih, kadang-kadang tidak penuh kasih. Tetapi Paulus berkata senantiasa penuh kasih. Artinya selalu. Baik saat kita senang, baik saat kita marah, kecewa, ataupun berdebat mungkin. Kata-kata kita harus tetap menyampaikan kasih karunia. Saudara, ini mencerminkan bahwa hati kita telah disentuh dan diubahkan oleh Kristus. Dengan kata lain, saudara, kalau hati kita sudah disentuh, sudah diubahkan oleh Kristus, maka kata-kata kita di dalam kondisi apapun akan selalu menyampaikan kasih karunia. Wah, ini tidak mudah. Karena lebih mudah ketika kita kecewa, ketika kita marah,
kita seringkali tidak terkontrol ucapan kita. Saudara, seperti kata Yesus di dalam Matius 12 ayat 34. Dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. So, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berkatakan, itu ternyata firman Tuhan katakan itu meluap dari hati. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, jika hati kita sudah disentuh oleh Kristus, maka kata-kata kita juga akan penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Paulus berkata, jangan hambar. Saudara, kata hambar, jangan hambar, itu juga secara harfiahnya bisa dikatakan dibumbui dengan garam. Saudara, di dalam budaya Yahudi atau Yunani kuno, garam itu adalah simbol dari kelezatan, simbol dari kebijaksanaan, simbol dari pencegahan kebusukan. Jadi Paulus ingin agar ucapan kita melalui ilustrasi garam ini, saudara, itu bisa menarik dan menggugah. Ucapan kita itu bijaksana, tidak membosankan, dan ucapan kita itu juga harus menjaga nilai dan moral di dalam percakapan kita. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wah, luar biasa. Saudara, bagaimana perkataan itu, kata Amsal, kalau tepat pada waktunya, itu diumpamakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya kata-kata yang tepat dan bijak itu berharga, berharga dan sangat indah. Saudara, sekali lagi, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Hendaklah kata-katamu jangan hambar. Dan bagian terakhir dari ayat ini, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Frasa ini, saudara, menekankan sebuah kesiapan dan kebijaksanaan kontekstual, saudara. Setiap orang berbeda dan kita dipanggil untuk menyesuaikan cara kita di dalam menjawab sesuai kebutuhan mereka dengan tetap setia kepada Injil. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Ucapan kita, perkataan kita, harus kita mampu untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan semua orang. Saudara sekalian, bayangkan seorang menabur garam ke dalam masakan, tetapi tidak memberi rasa apapun. Apa gunanya? Sama seperti garam yang hambar, perkataan yang tanpa kasih adalah perkataan yang hambar, tidak bisa memberi rasa. Perkataan yang tanpa kasih dan tanpa kebijaksanaan tidak akan mampu berdampak yang baik kepada orang lain. Kata-kata kita harus seperti garam, membuat Injil itu terasa hidup, membuat Injil itu menjadi menarik, membuat Injil itu menjadi relevan bagi kehidupan masyarakat. Saudara, ada seorang Kristen yang bekerja di perusahaan besar. Ya, ia sering ditanya oleh teman-temannya, mengapa kamu tidak ikut bergosip? Mengapa kamu tidak ikut marah-marah begitu ya? Maka sang pekerja ini menjawab dengan senyum dan dengan kalimat sederhana, saya ingin hidup mencerminkan kasih Tuhan. Artinya, saya ini orang Kristen, saya harus mencerminkan kekristenan saya dengan perkataan yang penuh kasih. Maksudnya begitu. Lama-kelamaan sudah teman-temannya mulai bertanya dan lebih dalam lagi, dan kemudian pekerja ini bercerita bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang harus menjaga perkataannya. Saudara, kadang yang paling menyentuh bukan argumen, ya. Kadang yang paling menyentuh bukan kata-kata yang begitu bagus baik, tetapi perkataan yang manis, bijak, dan penuh kasih. Seorang teolog berkata, kata-kata orang Kristen harus selalu diberi rasa. Tidak datar, tidak menyinggung,
tetapi menyenangkan dan bermakna. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam media sosial, baik itu di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam komunitas kerjaan kita, mungkin di kampus, di sekolah. Mari kita belajar. Kata-kata kita hendaklah penuh kasih, jangan hambar, sehingga kita bisa memberikan pertanggungjawaban kepada semua orang. Kolose 4 ayat 6 bukan hanya nasihat etika, tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk kita menjalani kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Kita berakar dalam Kristus yang tercermin di dalam setiap kata dan ucapan kita. Mari kita jadikan kata-kata kita sebagai alat untuk Injil terus diberitakan. Yang menyembuhkan bukan menyakiti, yang mengangkat bukan menjatuhkan, yang menjawab dengan kasih dan hikmat bukan dengan kemarahan. Saudara, mari kita kembangkan ini. Mari kita praktikkan belajar ini. Perkataan kita biarlah perkataan yang penuh kasih, jangan hambar, dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menolong kami bagaimana kami harus hidup. Kami mengaku, saudara Tuhan, bahwa begitu sering kami lalai menjaga kata-kata kami. Seringkali tutur kata kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Justru kadangkala tutur kata kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami jika ucapan kami pernah menyakiti sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk berbicara seperti Kristus, dengan kasih, dengan garam kebijaksanaan, dan dengan kelembutan. Pakailah Tuhan lidah mulut bibir kami untuk memperkatakan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi melalui perkataan kami. Berkati seluruh jemaat, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang pagi ini sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Dan biarlah perkataan kami menjadi perkataan yang manis, yang penuh kasih, yang tidak hambar. Perkataan yang penuh dengan bijaksana menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.